itu suka nggak ya sama cowok setara? Cowok tentara ya? Kurang suka sih aku. Bayangin aja kalau jadi istri nanti. Bisa suka gak sih? Nggak bayang buat kayak gitu. Malah diem sih. Enggak. Gue cuma lagi mikir aja. Ya udah skip. Beneran nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Aman kok. Keesokan harinya di sekolah, di depan kelas 12 IPS 2, Putra langsung nyamperin Adi yang baru datang. Edi, gue mau tuh sama lo. Kemarin kan gue cerita sama Ali, gue nanya sama dia suka nggak ya sama cowok tentara? Terus dia bilang dia nggak suka sama cowok tentara karena dia katanya nggak bayang kalau harus ditinggal tugas. Bahkan cita-cita gue kan mau jadi tentara, jadi gue bingung nih mau lanjut atau enggak. Ya udah nih, makasih ya. Siang itu, Putra duduk sama Dery dan Andra sambil makan, tapi perutnya mereka lebih banyak ngomong. Kok dia mana sih? Biasanya kalau di kantin lu paling banyak ngomong. Iya, lo kenapa sih? Mukanya udah kayak kalau gitu aja. Ini bro, ini lagi galau. Kemarin kan gue nanya sama Ali, dia suka nggak sama tentara. Terus dia bilang nggak suka karena bayang sedihnya kalau ditinggal tugas. Bahkan suka gue mau jadi tentara. Tinggal ganti aja jadi barista, kan beres. Jangan gitu deh. Jangan gitu deh. Kalau lagi serius, pun ya, kalau emang dia cinta sama lo, dia akan berusaha buat terima apa yang lo pilih. Ya udah, makasih ya. Putra masih terdiam, tapi sedikit demi sedikit ada rasa lega setelah curhat ke mereka. Ali masih penasaran dengan perubahan sikap Putra. Dia tantang Adi serius. Sumpah deh, lo merasa gak sih kalau Putra ngerjain gue? Kalau tahu sesuatu tentang Putra, bisa dong. Gue juga bakal cerita ke siapa-siapa kok. Aku nggak tahan dia dengan yang gini. Aku juga nggak enak kalau dia salah paham terus sama kamu. Jadi, kita ya. Tapi kamu jangan kasih tahu Putra kalau aku yang ngomong. Sumpah, janji. Ayo cerita. Sebenarnya Putra itu udah kita sama kamu sih. Cuma itu, kemarin kan kamu bilang kalau kami nggak suka sama tentara, jadi itu bikin jadwal. Soalnya kan ceritanya pengen jadi tentara, jadi dia mikir kalau kamu nggak bakal bisa nerima dia. Astaga, jadi dia overthinking karena hubungan gue itu. Jadi kamu sekarang nggak kamu sama seperti kamu sudah. Di, kalau lebaran kerja, kalau dia kita ya, kalau gue nggak bakal gitu kok sama dia. Dan soal untuk gue itu, gak usah dipikirin. Jadi Di, mau kemana? Putra masih bengong. terus ini dia bilang itu waktu bakal bikin waktunya. Jadi Setelah pulang sekolah, Ali pun terlihat sendiri. Putra bertanya sebenarnya, malah dan banyak olahraga dan lari kecil di sekitar lapangan sekolah seperti itu. Hampir setiap hari, rutinitasnya sama, lari, keringetan, lalu pulang. Dan Ali selalu menyempatkan diri untuk membuat surat sebelum pulang. Putra dan sambil menyimpan nilai sekitar. Hampir setiap hari, Ali membawa surat tersebut
putra akan dilimpah dan dibiarkan putra tersebut adalah ditasnya. Bulan ke-7 di SMA, 2 bulan menjelang kelulusan, suasana akhir sekolah. Sekolah tampak ramai, di setiap sudut kelas anak-anak sibuk dengan urusannya masing-masing. Putra duduk di bangkunya tampak serius menulis catatan. Sesekali ia melirik ke ponselnya membuka chat dengan Ali. Walau hubungan mereka dekat, Putra masih menyimpan rasa takut untuk benar-benar mengungkapkan perasaan. Bener ya, kita kan bentar lagi ujian ya, sampai nyesel. Santai, sampai kontek. Wih, mantap. Jangan polisi nih. Ntar pilot polisi lengkap kita. Jangan gitu dong, gue ini guru seni. Kalau ada reuni gue dong yang di dekorasinya. Tapi bener ya, kita kan bisa lagi mau lulus. Ini masa depan dengan rak. Iya dong, ngomong-ngomong sama masa depan, gue juga ada niatan nih. Ya apa? Gue udah lulus nanti pengen coba daftar TNI, tapi bukan itu doang. Apa lagi? Yang bilang? Jangan-jangan pelamar kerja kan maksudnya. Ya bukan loh. Lihat aja mukanya udah kelihatan jawabannya kok. Enggak, gue ada niatan buat melamar. Hah? Apa sih? Hari kelulusan, aula sekolah penuh dengan toga hitam, suasana haru bercampur bahagia. Guru-guru berdiri di depan, para siswa berdiri berbaris rapi. Kelulusan, suasana penuh tepuk tangan. Beberapa siswa sudah dipanggil maju menurut keluarga. Ada yang menurut, ada yang bertahu. Putra berdiri menatap toga di kepalanya. Sesekali pandangannya melirik ke arah Ali yang juga berdiri tak jauh dari situ. Enggak ya? Iya, padahal baru kemarin kita libur kelas ya. Sebelum terlambat. Aku masih kepikiran lama loh soal tes UTBK. Kayaknya tidak bisa lolos itu. Bro, kalian jangan buru-buru dong. Dulu sekolah aja udah jadi bukti kalau kita udah bisa. Kuliah itu cuma awal dari segalanya. Kalian jangan nyerah dulu dong. Bro, karena gue tahu susahnya, makanya gue berani ngomong gini. Kalian coba tes kuliah, aku coba lamar TNI. Yang penting kita jangan nyerah. Paham bro? Agak terjadi sih kalau lo kamu ikut. Ya bro, gue gak bisa kalau lihat kalian dong, makanya gue kasih motivasi kita. Kalian adalah anak-anak yang terbaik yang pernah kau temui. Dan mungkin di sana
setelah 1 minggu kelulusan. Bagaimanapun aku gak bakal bisa diem aja. Setelah lulus nanti aku gak bakalan santai-santai. Jelas aku masih ingat menunggu. Ya, makasih ya sudah usahain anak ini dan melihat anak ini lulus dengan cita-citanya. Ya, makasih juga ya sudah usahain kurang waktu lulus sampai PNI. Makasih ya Bapak Anak. Ya udah, ini juga Mitra mau sama anak yang tercintai dan izin buat melamar dia. Siapa? Pasti si Ali itu kan? Iya, tapi Putra kan pernah cerita sama saya juga kalau Putra itu pernah cuekin dia selama Putra. Setelah aku, dia banyak sih sama Putra. Dan bilang kalau bilang tes. Ya belum, juga Putra mau ajak dia ngobrol. Keesokan harinya di taman, Putra sudah menunggu di taman kota lebih awal dari Alin. Alin terburu-buru untuk Putra terburu. Setelah sekian lamanya tidak mengobrol secara dekat selama 2 bulan, yang dimana selama 2 bulan hanya saling senyum. Iya, ikut kamu. Apa kok? Kamu dulu kan mau sampai. Nggak juga kok. Sambung ya, udah lama nggak ngobrol kayak gini. Maaf ya, Lin. Ya, Lin, alhamdulillah lancar. Lin, di titik ini aku mau jujur sama kamu. Kalau aku itu udah nyimpen perasaan ini dari lama. Dari awal kita ketemu, wangi itu, wajah itu masih aku ingat sampai sekarang. Lin, aku juga mau minta maaf kalau selama 2 bulan aku nggak pernah balas surat kamu, cuma aku simpan. Tapi aku ngerti kok kalau kamu itu nggak gitu orangnya. Dan maaf ya, aku pernah nih di fase pengen berhenti suka sama kamu, tapi aku memotivasi karena perkataan Adi kalau kamu itu nggak gitu orangnya. Aku juga pernah lihat kamu jogging sendirian sampai pasang muka nangis. Tegang dari kursi dan duduk melamar Alin dengan ini surat persembahan dari ayah dan bunda untuk Putra. Saya melihat kamu berdiri hari ini dengan standar teknik dan langkah yang semakin mantap. Rasanya campur aduk, haru, bangga, dan sangat bersyukur perjalananmu sampai titik ini tidak mudah. Ada lelah, ada jatuh, ada momen ingin menyerah. Tapi kamu tetap bertahan, dan itu yang membuat kami paling bangga. Juga karena tidak mau kebetulan meskipun jalan panjang menuju. Kami juga bahagia karena kamu menemukan Alin, perempuan yang kami pilih untuk berjalan bersama. Terima kasih sudah mencintainya dengan cara yang baik, dewasa dan penuh tanggung jawab.
Semoga kalian saling menguatkan bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat hidup tidak selalu. Terima kasih sudah memberi tempat buat Berbagi diri kamu yang rendah hati, kuat dan tahu arah pulang. Kejar cita-citamu setinggi mungkin, tapi jangan pernah lepas dari nilai yang kamu pegang sejak kecil. Dia menjamu nilai yang